Muhyiddin Zuhdi selaku dosen psikologi perkembangan, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Yulia Hafidzatul Istifadah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, akan memaparkan mengenai perkembangan pada masa bayi. Pada pembahasan kali ini, ada dua hal penting yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian perkembangan pada masa bayi, dan yang kedua adalah macam-macam perkembangan pada masa bayi. Sebelum itu, ada yang tahu nggak sih apa itu perkembangan pada masa bayi? Nah, langsung saja simak penjelasan berikut ini. Perkembangan merupakan perubahan-perubahan yang dialami oleh setiap individu menuju tingkat kedewasaannya secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Sedangkan pada masa bayi merupakan periode perkembangan dari masa lahir sampai usianya 24 bulan atau 2 tahun. Perkembangan masa bayi dibagi menjadi dua. Yang pertama, masa bayi baru lahir yang disebut dengan neonatal yang usianya 0 sampai 2 minggu, dan yang kedua adalah masa bayi yang usianya 2 minggu sampai 2 tahun. Perkembangan pada masa neonatal dibagi menjadi 4, yaitu perkembangan fisik, motorik, bahasa, dan emosi. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Bayi masih membutuhkan penyesuaian terhadap lingkungan luar rahim yang meliputi perubahan suhu, menghisap, menelan, bernafas, dan membuang kotoran, sehingga bayi mengalami penurunan berat badan. Terdapat rambut-rambut halus di kepala dan punggung, tetapi bagian punggung akan segera hilang. Proporsi kepala dan panjang tubuh kira-kira 1:4 dibanding proporsinya orang dewasa 1:7. Yang kedua adalah perkembangan motorik. Gerakan bayi baru lahir masih bersifat acak, sehingga gerakan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerakan menyeluruh. Gerakan ini terjadi saat tubuh diberi stimulasi, sehingga gerakan menyeluruh ini sering terjadi di pagi hari setelah tidur yang relatif lama dan dapat dipengaruhi ketika merasa lapar, sakit, atau perasaan yang tidak enak. Yang kedua adalah gerakan khusus. Gerakan ini terjadi pada bagian-bagian tertentu yang biasa disebut dengan gerak refleks, yang merupakan tanggapan terhadap indera khusus dan tidak berubah pada pengulangan yang sama. Yang ketiga adalah perkembangan bahasa. Pada perkembangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah menangis. Selama masa neonatal, menangis merupakan gerak refleks yang terjadi ketika udara masuk ke dalam tali suara yang bergetar. Menangis merupakan perilaku utama yang mempunyai nilai sosial, yang menandakan ketergantungan total pada suatu makhluk sebagai alat komunikasi. Yang kedua adalah suara eksplosif. Suara ini ditandai dengan nafas yang berat, yang merupakan ucapan tanpa arti dan terjadi secara kebetulan kalau otot-otot suara mengerut. Biasanya bunyi ini disebut dengkuran. Yang keempat adalah perkembangan emosi. Kesadaran bayi baru lahir masih kabur. Artinya, bayi yang baru lahir belum menyadari sepenuhnya tentang apa yang terjadi pada sekitarnya. Reaksi emosional pun belum berkembang secara khusus, sehingga reaksi emosional hanya berkaitan dengan keadaan yang menyenangkan dan keadaan yang tidak menyenangkan. Sedangkan perkembangan pada masa bayi dibagi menjadi 6, yaitu motorik, fisik, emosi, sosial, kognitif, dan bahasa. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Selama 6 bulan pertama, pertumbuhan terus terjadi secara pesat, kemudian mulai menurun dalam tahun kedua. Selama tahun pertama, peningkatan berat tubuh lebih besar daripada peningkatan tinggi, sedangkan tahun kedua terjadi sebaliknya. Pertumbuhan kepala berkurang, sedangkan pertumbuhan badan dan tungkai meningkat, sehingga secara berangsur-angsur berat badan akan menurun dan pada masa akhir bayi tampak ramping dan tidak gempal. Selama tahun kedua, ketika proporsi tubuh berubah, bayi mulai memperlihatkan kecenderungan tubuh yang khas seperti ektomorfik, mesomorfik, atau endomorfik. Yang kedua adalah perkembangan motorik.
Dalam perkembangan ini terjadi beberapa tahapan-tahapan bayi, mulai dari kontrol kepala, kontrol tangan, maupun locomotion. Sedangkan dalam tahapan perkembangan bayi dapat dilihat pada usia bayi. Pada usia 1 bulan, bayi dapat menggerakkan tubuhnya. Pada usia 2 bulan, bayi dapat menggerakkan dan memutarkan kepala. Sedangkan pada usia 3 bulan, bayi dapat belajar membalikkan badan. Pada usia 4 bulan, bayi dapat mendongakkan kepala saat tengkurap. Pada usia 5 bulan, bayi dapat mencoba mengangkat dadanya dengan menopakkan kedua kaki dan tangannya. Pada usia 6 bulan, bayi sudah berkeinginan untuk merangkak. Pada usia 7 bulan, bayi sudah dapat duduk sendiri. Sedangkan pada usia 8 bulan, bayi dapat belajar berdiri dengan bantuan. Sedangkan dalam usia 9 bulan, bayi dapat berdiri sendiri dengan bantuan benda di sekitarnya. Pada usia 10 bulan, bayi dapat berlatih berjalan. Sedangkan usia 11 bulan, bayi dapat belajar merambat dengan berpegangan. Dan pada usia 12 bulan, bayi dapat berdiri dan berjalan sendiri. Yang ketiga adalah perkembangan bahasa. Komunikasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk bahasa maupun tertulis, lisan, isyarat tangan, ataupun musik. Pada tahun pertama, bayi dapat mengerti apa yang disampaikan orang lain, sedangkan kemampuan mengutarakan pikiran atau perasaan baru berkembang kemudian. Pada usia 3 bulan, bayi dapat mengerti ungkapan rasa marah, takut, maupun senang. Pada usia 6 bulan, bayi dapat mengucapkan babbling. Pada usia 12 bulan, bayi dapat mengerti kata. Sedangkan usia 18 bulan, bayi mampu mengucapkan 2 kata tetapi masih terpotong. Yang keempat adalah perkembangan sosial. Usia 2 bulan, bayi sudah responsif terhadap manusia dan bukan manusia. Dan pada usia 7-12 bulan, bayi dapat merasa takut terhadap orang lain. Pada usia 6 bulan, bayi mulai muncul senyum sosial. Pada usia 9-13 bulan, bayi mencoba menyentuh pakaian, wajah, dan meniru perilaku. Pada usia 16-18, bayi mulai menunjukkan negativisme. Pada usia 18-24 bulan, bayi mulai bermain dengan bayi lain dengan menggunakan bahan-bahan permainan. Pada usia 22-24 bulan, bayi mau bekerja sama dalam sejumlah kegiatan rutin. Yang kelima adalah perkembangan emosi. Reaksi emosional bayi selalu disertai dengan aspek fisiologis yang meliputi menangis, tertawa atau tersenyum, dan memiliki rasa takut terhadap sesuatu yang asing atau tidak menyenangkan, serta kecemasan dalam menghadapi situasi baru atau memenuhi tuntutan kedua orang tuanya. Dan pada usia 1-2 tahun, anak mulai menunjukkan rasa kemarahan dan agresi. Dan yang keenam adalah perkembangan kognitif. Kemampuan kognitif berkaitan dengan thinking, perceiving, atau understanding. Untuk mengenali lingkungan, bayi menggunakan sistem penginderaan dan gerakan motorik. Namun, karena saraf-saraf ototnya belum matang, maka pengenalan terhadap lingkungan seringkali tidak logis dan tidak realistis. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.